Selamat datang di Guyana, sebuah permata kecil di belantara Amerika Selatan yang sering luput dari perhatian dunia. Di sini, sungai-sungai raksasa mengalir tenang, membelah hutan perawan yang menjadi rumah bagi jaguar, burung langka, dan ribuan spesies menakjubkan lainnya. Guyana bukan sekadar destinasi, melainkan pengalaman, tempat di mana keberagaman budaya bukan hanya cerita, tapi napas kehidupan sehari-hari. Bayangkan air terjun Kaiter yang megah, tersembunyi di balik rimbunnya hutan, mengalir deras dari ketinggian yang menakjubkan. Rasakan kehangatan masyarakat Guyana dalam festival rakyat yang meriah, di mana tarian, musik, dan tawa berpadu menjadi satu. Nikmati hidangan rumahan yang kaya rempah, syarat kisah, dan diwariskan turun-temurun. Guyana mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, meresapi setiap detik, dan membuka hati pada keajaiban yang sederhana. Inilah sisi tersembunyi Amerika Selatan, tempat di mana cerita, alam, dan manusia berpadu indah. Temukan Guyana, dan biarkan ia menyentuh hatimu. Bayangkan sebuah negeri kecil yang terhampar di tepian hutan hujan Amazon, diapit sungai-sungai luas dan hamparan savana yang belum banyak terjamah. Negeri itu bernama Guyana, tidak seperti negara-negara tetangganya di Amerika Selatan yang ramai dengan bahasa Spanyol dan Portugis. Di Guyana, Anda akan menemukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Suara sehari-hari masyarakatnya mengalun dalam bahasa Inggris. Sebuah pengalaman unik yang jarang ditemui di belahan dunia ini. Guyana adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Sejarah panjang sebagai bekas jajahan Inggris membekas kuat, menghadirkan nuansa yang berbeda di tengah budaya Amerika Selatan yang kaya. Di sini, perjalanan Anda menjadi lebih mudah dan akrab, terutama bagi para pelancong berusia 60-an ke atas yang menyukai percakapan hangat dan kisah-kisah baru. Tak perlu khawatir tersesat atau kebingungan mencari kata, cukup sapaan, hello, atau how are you? Dan senyum ramah akan menyambut Anda. Bayangkan berjalan di pasar tradisional Georgetown, ibu kota Guyana, di mana aroma rempah dan ikan asap berpadu di udara. Anda bisa dengan mudah berbincang dengan pedagang, menanyakan rahasia resep sup ikan pedas khas Guyana, atau mendengarkan cerita masa lalu tentang sungai-sungai besar yang menjadi urat nadi negeri ini. Setiap pertemuan terasa penuh keakraban, seolah Anda adalah bagian dari komunitas yang telah lama mengenal satu sama lain. Di Guyana, Anda akan merasakan perpaduan unik antara kehangatan Karibia, tradisi Inggris, dan kekayaan budaya lokal. Semua menyatu dalam keseharian yang sederhana namun penuh warna. Sebuah tempat di mana cerita, senyum, dan sapaan dalam bahasa Inggris menjadi pintu masuk menuju petualangan yang tak terlupakan. Bayangkan sebuah negeri di mana jejak kaki manusia masih terasa ringan, di mana pepohonan menjulang bebas tanpa takut digantikan deretan beton dingin, dan di mana suara alami hutan jauh lebih nyaring daripada deru mesin atau hiruk pikuk kota. Inilah Guyana, sebuah negara kecil di pesisir Amerika Selatan yang menyimpan rahasia besar. Lebih dari 80% wilayahnya masih diselimuti hutan hujan tropis perawan, membentang tanpa tersentuh oleh geliat modernisasi yang melaju kencang di belahan dunia lain. Di sini, waktu seakan berjalan lambat, membiarkan alam tetap menjadi panglima dan manusia hanyalah tamu yang belajar dari keheningan dan harmoni semesta. Hutan-hutan di Guyana bukanlah hutan biasa yang mudah dijangkau atau sudah ramai dikunjungi wisatawan. Ini adalah bagian liar dari bentang alam Amazon yang misterius, penuh kehidupan yang belum terpetakan, penuh suara-suara burung eksotis yang bahkan belum tentu pernah Anda dengar sebelumnya. Sungai-sungai jernih berliku di antara pepohonan, kadang menyembunyikan air terjun megah yang tak tercantum dalam peta digital manapun. Setiap sudutnya menawarkan kejutan, dari kupu-kupu berwarna menyala hingga monyet-monyet yang berayun bebas di kanopi hutan, dan aroma tanah basah yang menenangkan jiwa. Apa yang membuat Guyana istimewa bukan hanya kekayaan hayatinya, melainkan juga sikap masyarakat dan pemerintahnya. Di saat banyak negara berlomba-lomba membangun dan membuka hutan demi kemajuan ekonomi,
Guyana justru memilih untuk menjaga keaslian alamnya. Mereka percaya, hutan bukan hanya sumber daya, melainkan warisan nenek moyang yang harus dijaga demi generasi mendatang. Sungai-sungai dibiarkan mengalir tanpa bendungan, dan tradisi leluhur tetap hidup berdampingan dengan alam, mengajarkan rasa hormat dan keseimbangan yang kian langka di zaman sekarang. Berjalan di dalam hutan Guyana adalah seperti melakukan perjalanan waktu ke masa ketika dunia masih muda. Udara di sini segar, bersih dari polusi dan asap kendaraan, seolah mengundang paru-paru Anda untuk bernapas lebih dalam. Suara burung langka mengisi pagi dengan melodi yang tidak bisa ditemukan di kota manapun, sementara sinar matahari menari di antara dedaunan, menciptakan lukisan cahaya yang terus berubah. Setiap langkah membawa Anda makin jauh dari kebisingan modern dan makin dekat pada kedamaian yang murni. Untuk mereka yang tumbuh di era di mana anak-anak masih bermain di sungai, sawah, atau hutan kecil belakang rumah, suasana Guyana membangkitkan nostalgia yang hangat. Namun, Guyana juga menghadirkan kekaguman baru, bahwa di tengah dunia yang semakin sempit oleh teknologi dan pembangunan, masih ada tempat yang alami, tenang, dan jujur. Tempat di mana Anda bisa melepas segala beban dan membiarkan diri larut dalam keindahan sederhana. Bagi para pencari petualangan, menjelajahi Guyana bukan sekadar tentang destinasi, melainkan tentang pengalaman melebur dengan alam. Mungkin Anda akan menyusuri sungai dengan kano kayu, bermalam di kampung penduduk asli yang memeluk tradisi, atau sekadar berjalan di pagi hari, mendengarkan kicau burung endemik sambil menghirup udara yang sejuk dan bersih. Setiap momen di Guyana adalah pengingat bahwa bumi masih menyimpan keajaiban yang belum terjamah, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Apakah Anda siap meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk sesaat kembali menjadi bagian dari alam yang agung? Guyana menanti, dengan hutan perawannya yang menyejukkan hati dan menantang jiwa, menawarkan kedamaian yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Di belantara Guyana yang nyaris tanpa jejak manusia, tersembunyi sebuah keajaiban yang tak banyak dikenal dunia, air terjun Kaiter. Jauh dari riuhnya wisatawan yang memadati Niagara atau Iguazu, Kaiter berdiri megah dan hening, seolah menjadi rahasia alam yang hanya dibisikkan kepada para penjelajah sejati. Dengan ketinggian lebih dari 220 meter, air terjun ini menjulang hampir 5 kali lipat dibandingkan Niagara, menumpahkan airnya ke Sungai Potaro dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Namun, keindahannya bukan hanya terletak pada ketinggian atau debit airnya yang dahsyat, melainkan juga pada ketuaannya. Kaiter adalah salah satu air terjun tertua di muka bumi, tetap liar dan alami sejak jutaan tahun silam. Dikelilingi oleh hutan tropis yang masih perawan, kawasan sekitar Kaiter menjadi rumah bagi makhluk-makhluk langka seperti katak emas mini, hewan mungil yang hanya bisa ditemukan di sini. Setiap langkah menuju air terjun ini adalah petualangan tersendiri, melewati hutan lebat, mendengar kicauan burung eksotis, dan merasakan udara segar yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Tak mudah untuk mencapainya, harus menempuh perjalanan udara dengan pesawat kecil, lalu menyusuri jalur setapak yang menantang. Namun, justru kesulitan itu yang membuat setiap detik di sana terasa begitu bermakna. Saat akhirnya berdiri di tepi tebing, menatap air yang mengalir deras dan kabut halus yang menyapu wajah, ada perasaan kecil di hadapan kebesaran semesta. Seolah Kaiter sedang berbisik lembut, menawarkan ketenangan dan keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar datang mencari. Mungkin disinilah kita belajar tentang keteguhan, keindahan yang setia menunggu, dan kisah alam yang tak pernah lelah menanti manusia untuk sekadar mengaguminya kembali. Bayangkan sebuah tempat di mana aroma rempah kari memenuhi udara, suara ketukan genderang Afrika berpadu dengan alunan musik reggae, dan di sudut jalan, anak-anak berdandan dalam pakaian tradisional menari bersama di bawah langit senja. Itulah Guyana, negeri kecil di pesisir Amerika Selatan yang menjadi rumah bagi perpaduan budaya unik antara keturunan India, Afrika, Eropa, dan suku asli Amerindian. Di sini,
Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau ditakuti, melainkan dirayakan setiap hari dalam kehidupan bersama. Di Guyana, pemandangan sebuah kuil Hindu berdiri damai di samping gereja, atau pasar yang dipenuhi penjual dari berbagai latar belakang, sudah menjadi hal biasa. Seorang nenek keturunan India bisa tersenyum lebar sembari menawarkan roti prata hangat kepada tetangga keturunan Afrika yang menjual ikan asap. Suasana pasar riuh oleh tawa, sapaan akrab, dan saling bertukar cerita tentang keluarga maupun tradisi. Makanan, musik, dan kepercayaan saling bercampur tanpa ada yang merasa lebih unggul. Setiap festival menjadi panggung besar di mana tarian Bollywood berpadu dengan tarian rakyat Afrika, diiringi tabuhan drum dan petikan gitar reggae. Semua harmoni ini bukan hasil aturan pemerintah yang memaksa, melainkan lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakatnya yang saling menghormati. Anak-anak tumbuh besar dengan belajar tentang ragam tradisi, saling mengunjungi rumah saat perayaan keagamaan, dan menikmati hidangan khas dari semua budaya. Bagi generasi yang pernah merasakan getirnya konflik dan perpecahan, Guyana menjadi bukti nyata bahwa dunia yang damai dan penuh toleransi bukan sekadar impian. Di sudut tenang negeri ini, perbedaan justru menjadi kekuatan utama. Kini, di tengah dunia yang seringkali diwarnai perdebatan tentang identitas dan perbedaan, kisah Guyana mengingatkan kita bahwa harmoni dan persatuan bisa tumbuh subur saat semua orang saling menerima dan merayakan keberagaman. Masakan Guyana bukan sekadar soal rasa, tapi juga tentang perjalanan sejarah dan kehangatan keluarga. Setiap masakan di Guyana seolah menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya, dari Afrika, India, Tiongkok, hingga Eropa, yang telah berpadu selama berabad-abad. Cita rasa yang kaya rempah dan teknik memasak turun-temurun menjadikan setiap hidangan bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga membangkitkan kenangan dan cerita. Bayangkan aroma semur daging pepper pot yang menguar dari dapur. Semur ini dimasak perlahan dengan bumbu kayu manis, cengkeh, dan kasarit, sari singkong hitam yang menjadi jiwa dari hidangan ini. Setiap suapan menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pahit yang begitu khas. Biasanya, pepper pot disajikan saat perayaan Natal, namun banyak keluarga yang tetap memasaknya di hari-hari biasa, menjadikannya simbol kehangatan dan kebersamaan. Tak kalah menggoda, roti lapis ala Guyana yang tebal dan empuk, mirip chapati namun lebih kaya tekstur, menjadi pasangan sempurna untuk kari ayam pedas atau tumisan labu kuning manis. Di momen santai sore, teh hitam hangat dengan susu kental manis menjadi teman setia untuk berbagi cerita bersama keluarga atau tetangga. Namun, daya tarik sejati masakan Guyana terletak pada atmosfernya. Makan bersama di sini selalu diiringi tawa, obrolan hangat, dan sapaan ramah. Setiap tamu diperlakukan seperti keluarga, dan setiap hidangan dihidangkan dengan cinta. Inilah sebabnya, ketika menikmati masakan Guyana, kamu mungkin akan terdiam sejenak, terhanyut oleh rasa yang membangkitkan rindu akan rumah dan kenangan masa kecil, seolah pulang ke pelukan keluarga, meski kamu baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Bayangkan sebuah pagi yang diselimuti kabut tipis, di mana aliran air mengalun pelan di bawah langit Guyana yang lembut. Inilah Sungai Essequibo, nadi utama negeri Guyana yang membelah hutan rimba dan menyatukan desa-desa kecil di sepanjang tepinya. Sungai ini bukan sekadar jalur air, Essequibo adalah denyut kehidupan, tempat anak-anak tertawa bermain di tepian, dan orang dewasa merenung sambil menatap matahari terbenam. Setiap hari, perahu-perahu kayu melintas, membawa kayu, hasil tangkapan ikan, dan juga cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Di sepanjang alirannya, ratusan pulau kecil tersebar, masing-masing menawarkan pesona dan sejarahnya sendiri, mulai dari komunitas Amerindian yang menjaga tradisi leluhur, hingga Pulau Sunyi yang pernah jadi benteng pertahanan Belanda ratusan tahun silam. Essequibo, dengan ketenangannya, menghadirkan rasa damai dan rasa ingin tahu, seperti apa kehidupan di sungai yang hanya diisi suara burung dan desir air, jauh dari hiruk-pikuk kapal besar. Bayangkan sebuah desa kecil di pedalaman Guyana,
tempat komunitas Amerindian hidup berdampingan dengan alam sejak ribuan tahun lalu. Di sini, hari-hari berjalan pelan, penuh ketenangan dan kebersamaan. Rumah-rumah sederhana berdiri di tepi sungai, dibangun dari kayu dan beratap daun, menjadi saksi kehidupan yang selaras dengan alam. Setiap pagi, aroma kayu bakar dan roti khas Sava menguar dari dapur-dapur terbuka, sementara anak-anak berlarian di tepi sungai, tertawa riang tanpa khawatir akan dunia luar. Di desa ini, tak ada dering ponsel atau notifikasi media sosial. Sebagai gantinya, ada canda tawa di sekitar perapian, cerita-cerita bijak dari para tetua tentang leluhur mereka, dan rasa kekeluargaan yang begitu hangat. Para ibu menumbuk singkong, para ayah meramu hasil hutan, dan setiap orang saling mengenal, saling membantu. Malam hari, suasana sunyi diwarnai suara jangkrik dan aliran air, membawa kedamaian yang sulit ditemukan di perkotaan. Di tempat ini, keseimbangan antara manusia dan alam benar-benar terjaga, menghadirkan kearifan yang menenangkan jiwa. Guyana, sebuah permata tersembunyi di Amerika Selatan, menjadi rumah bagi satwa liar langka yang tidak akan kamu temui di belahan dunia manapun. Bayangkan berjalan di tengah hutan hujan yang lebat, di mana jejak kaki jaguar, kucing besar penuh misteri dan kekuatan, menghiasi tanah basah. Binatang pemalu ini hidup bebas, menjadi simbol keagungan alam yang tidak tersentuh. Tak jauh dari sana, burung cock of the rock dengan bulu oranye menyala menari di antara pepohonan, menampilkan kecantikan yang seolah-olah hanya ada dalam dongeng. Di sekitar air terjun Kaiter, katak emas mini memamerkan warna tubuhnya yang mencolok, hanya bisa ditemukan di habitat alaminya yang sempit. Puncaknya adalah berang-berang raksasa, Giant River Otter, yang bermain lincah di sungai, menghadirkan pertunjukan alami yang menakjubkan. Di Guyana, kamu bukan sekadar pengunjung, kamu adalah saksi hidup dari keajaiban dunia yang sesungguhnya. Jika ingin benar-benar memahami denyut nadi kehidupan di Guyana, pergilah ke pasar tradisionalnya. Di sana, segala warna, suara, dan aroma berpadu menjadi satu gambaran utuh tentang siapa masyarakat Guyana sesungguhnya. Sejak pagi hari, lorong-lorong pasar telah dipenuhi tenda-tenda yang menjajakan hasil bumi segar, mangga ranum yang baru dipetik, sayuran hijau yang masih berembun, aneka rempah yang khas, serta ikan-ikan sungai yang masih bergerak. Langkah kaki berpadu dengan tawa para pedagang, suara tawar-menawar, dan musik jalanan yang mengalun ringan, menciptakan suasana yang hidup dan menghangatkan hati. Di tengah keramaian, para ibu menawarkan secangkir teh jahe yang harum atau kue kelapa hangat yang baru saja matang. Anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa, menikmati kebebasan pagi di pasar. Tawa riang para penjual, sapaan ramah, dan candaan kecil menambah keakraban suasana. Setiap sudut pasar menyimpan cerita, setiap barang dagangan membawa sejarah dan makna tersendiri. Keberagaman Guyana tercermin jelas di pasar ini. Kamu bisa mendengar bahasa Inggris yang diucapkan dengan berbagai logat, ada sentuhan India, Afrika, dan Amerindian. Tawar-menawar di sini pun terasa berbeda, bukan sekadar urusan harga, tapi juga momen untuk berbagi kisah dan kabar terbaru. Interaksi hangat ini membuat pengunjung merasa diterima sebagai bagian dari komunitas, seolah bukan orang asing, melainkan sahabat lama yang kembali pulang. Bagi yang terbiasa dengan pasar tradisional di Indonesia, suasana ini terasa familiar, meski tetap menawarkan sensasi baru. Ada kehangatan yang sama, keramahan yang serupa, namun dengan cita rasa dan warna yang berbeda. Di pasar tradisional Guyana, hati dan perut benar-benar bertemu, dan budaya setempat berbicara dengan cara yang paling jujur dan tulus. Jejak kolonial di Guyana memang tidak hadir dalam kemegahan yang mencolok, melainkan dalam bisikan-bisikan halus yang hanya terdengar jika kita mau memperhatikan dengan saksama. Di tengah hiruk-pikuk kota Georgetown, berdiri St. George's Cathedral, katedral kayu tertinggi di dunia. Bangunannya tampak sederhana,
Namun arsitektur gotik Eropa yang kontras dengan hamparan langit tropis dan deretan pohon kelapa seolah mengisyaratkan kisah masa lalu yang panjang. Tak jauh dari sana, di pinggir sungai Essequibo yang lebar dan tenang, benteng Zelandia berdiri kokoh, peninggalan Belanda yang kini sunyi, namun tetap menyimpan cerita tentang masa-masa penjajahan yang telah lewat. Namun, kekuatan utama dari jejak kolonial di Guyana bukan terletak pada bangunan atau monumen. Ia tampak dalam kehidupan sehari-hari, pada nama-nama jalan yang terdengar asing di telinga, pada kebiasaan masyarakat yang mewarisi tradisi dari berbagai penjuru dunia, dan pada cara orang Guyana menatap sejarah dengan kepala tegak dan hati terbuka. Mereka tidak menenggelamkan diri dalam nostalgia, pun tidak membiarkan bayang-bayang masa lalu membatasi langkah ke depan. Ada kebijaksanaan yang terasa begitu dewasa, bahwa sejarah adalah guru, bukan beban. Bagi kita yang telah melewati berbagai fase kehidupan, sikap ini terasa begitu relevan. Mengakui masa lalu, mengambil pelajaran darinya, namun tetap berjalan maju dengan langkah ringan dan penuh harapan. Tempat-tempat bersejarah memang punya cara unik untuk berbicara kepada jiwa kita, bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan lembut yang mengajak kita memahami, berdamai, dan tumbuh bersama waktu. Mungkin, inilah cara terbaik untuk menjalani hidup, menghormati jejak yang ditinggalkan, namun selalu berani menapaki jalan baru di depan. Merayakan hidup adalah napas dari masyarakat Guyana, di mana festival rakyat menjadi jantung dari kebahagiaan bersama. Salah satu perayaan yang paling dinanti adalah Masramani, yang artinya perayaan setelah kerja keras. Bayangkan, jalanan kota mendadak berubah menjadi lautan warna, dipenuhi kostum mencolok, irama kalipso dan soca yang menggema, serta tawa yang membahana dari segala usia. Di momen ini, semua batasan menghilang, anak-anak, orang tua, penduduk asli, keturunan India, Afrika, hingga mereka yang berdarah campuran, semuanya menari dan merayakan sebagai satu keluarga besar. Tak hanya Masramani, Guyana juga meriah dengan Pakwa, festival warna yang penuh sukacita, Emancipation Day yang penuh makna kebebasan, hingga Diwali yang memancarkan cahaya harapan di tengah malam. Setiap festival bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat akan pentingnya kebersamaan dan rasa syukur atas hidup. Di sini, setiap tawa, tarian, dan nyanyian adalah undangan untuk merayakan hidup bersama, seolah dunia ini adalah satu panggung tarian yang tak pernah usai. Saat malam tiba di Guyana, keajaiban perlahan menyelimuti setiap sudut alam. Tanpa cahaya terang kota, langit berubah menjadi kanvas luas yang dipenuhi ribuan bintang, masing-masing bersinar tenang di atas hamparan hutan dan sungai yang sunyi. Suara malam pun berbeda, hanya ada desir angin lembut, riak air yang menenangkan, serta irama jangkrik dan burung malam yang sesekali terdengar. Dalam keheningan ini, setiap napas alam terasa begitu nyata, seolah dunia mengajak kita untuk sejenak berhenti dan benar-benar mendengarkan. Di desa-desa Amerindian, malam menjadi waktu istimewa untuk berkumpul dan berbagi kisah. Cerita tentang roh hutan, legenda leluhur, hingga kisah cinta dan pengorbanan mengalir dari mulut ke mulut, menghangatkan hati seperti secangkir teh hangat di tangan. Disinilah, dongeng bukan hanya hiburan, tetapi juga penjaga tradisi dan pengikat persaudaraan. Bagi jiwa-jiwa yang lelah dengan hiruk-pikuk kota, malam di Guyana adalah anugerah yang menenangkan. Sunyi yang menyembuhkan, gelap yang justru menghadirkan cahaya baru, dan mungkin membuat kita kembali jatuh cinta pada langit malam yang sederhana namun penuh makna. Berjalan di Guyana, ada satu hal yang langsung menarik perhatian, cara mereka berbicara. Di telinga, bahasa Inggris yang terdengar di sana begitu berbeda. Bukan bahasa Inggris resmi yang rapi dan formal, melainkan Creole Guyana, sebuah logat yang seolah penuh warna, ritme, dan kehangatan. Setiap kata mengalir seperti melodi, kadang dipotong, kadang dilantunkan, dan seringkali diselingi kata-kata dari Afrika, India, hingga Amerindian. Bayangkan,
Kalimat sederhana seperti I am going home berubah menjadi me going home, singkat, bersahaja, namun penuh makna. Awalnya mungkin terasa asing, namun lama-kelamaan telinga mulai terbiasa. Kamu sadar, ini lebih dari sekadar bahasa, ini adalah warisan budaya, rangkaian sejarah yang hidup di setiap percakapan. Orang Guyana sendiri ramah dan suka bercanda, membuat siapapun merasa diterima. Bagi yang tumbuh dengan logat daerah di Indonesia, mendengar kreole bagaikan nostalgia, menghangatkan sekaligus mengundang senyum. Pernahkah kamu jatuh cinta pada sebuah logat, bukan karena maknanya, tapi karena rasanya seperti pelukan hangat di negeri orang? Bayangkan sebuah pagi tanpa alarm, di mana hari dimulai oleh kicauan burung dan angin yang mengelus perlahan. Di Guyana, waktu tidak dikejar, ia mengalir seperti sungai yang sabar. Tidak ada jadwal padat atau notifikasi yang terus berbunyi, hanya momen-momen yang hadir sepenuhnya, mengajak setiap orang untuk bernapas lebih dalam dan lebih sadar. Teh hangat dinikmati sambil memandang air tenang, bukan sambil menyelesaikan daftar tugas. Anak-anak berlarian di tanah lapang, tertawa tanpa khawatir akan jam makan siang. Sore menjelma menjadi ruang untuk saling bercerita, dan malam diisi dengan percakapan yang tulus, bukan sekadar membunuh waktu. Di Guyana, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar atau pencapaian instan. Kadang, kebahagiaan hadir saat kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk benar-benar merasakan, tidak sekadar menjalani. Inilah pelajaran tentang hadir, tentang menikmati setiap detik, dan membiarkan waktu berjalan sesuai iramanya sendiri. Guyana memang bukan destinasi yang memikat sejak pandangan pertama. Tidak ada gedung pencakar langit, lampu gemerlap, atau atraksi yang memaksa decak kagum. Tapi justru di sanalah letak pesonanya. Guyana hadir dalam kesederhanaan yang tulus, alam liar yang masih asli, sungai yang mengalir tenang, dan hutan lebat yang menyimpan rahasia kehidupan. Di sana, kamu akan menemukan keramahan yang membumi pada setiap senyum yang ditawarkan penduduknya, pada sapaan hangat di pagi hari, dan pada makanan rumahan yang membawa kenangan masa kecil. Guyana menawarkan pengalaman yang tak bisa dibungkus dengan foto-foto indah di media sosial. Ia hadir dalam cerita-cerita sederhana, dalam obrolan di tepi sungai, dalam tawa anak-anak yang bermain di bawah matahari. Ketika kamu meninggalkan Guyana, kamu tidak membawa banyak oleh-oleh, tapi hatimu penuh dengan kehangatan dan makna. Di tengah dunia yang serba cepat dan bising, Guyana adalah pengingat bahwa perjalanan sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang mendengarkan, merasakan, dan menemukan ketulusan.